Oke, biasanya kita bahas tentang mobil, kali ini kita bahas tentang motor yang satu ini dari Honda PCX 150 tahun 2020 ya. Jadi ini juga merupakan pesaing dari Yamaha NMAX. Warnanya matte brown, tampak lampu belakang, dinyalakan hazardnya. Yaitu lampunya membentuk huruf X ya. Tampak samping belakang ada logo PCX nya. Remnya sudah menggunakan disc brake depan belakang, ini ABS ya. Kemudian lampunya sudah LED ya. Ini masih standarnya. Kita lihat sekarang di bagian dashboard speedometer. Jadi ini hazardnya dinyalakan, ada beberapa tombol. Ini untuk lampu dim, lampu besar yang pendek ataupun jauh. Ini tombol klakson ya. Kemudian ini untuk tombol ratingnya, lampu sen. Ini di sebelah kanan ada tombol hazard, bisa dimatikan ya, hazardnya mati. Kemudian ini untuk tombol start, ini idling, itu untuk pada saat di lampu merah misalnya mau mesinnya otomatis mati, bisa digunakan idling stop. Tapi kalau nggak mau ini bisa dipendek di sini. Ini Pak, kalau kondisi mesinnya panas bisa berfungsi, tapi kalau masih dingin tidak berfungsi. Ya, ini untuk tombol saklarnya. Kuncinya seperti ini. Nah, kunci cadangannya immobilizer ya. Jadi ada 3 tombol. Ini untuk saklarnya, untuk kunci stang. Jadi untuk mengunci kendaraan ini dipencet lama sampai tombol merah, sampai lampu di atas berwarna merah ya. Ini berarti sudah terkunci. Juga termasuk kunci stang. Nah, untuk menyalakan kembali dipencet sampai muncul tombol hijau di tombol yang ketiga ini, gambar kunci, sampai lampu hijaunya menyala yang bagian atas ini ya. Perhatikan, pencet lama ya, sudah berubah hijau. Sekarang diputar ke kanan ya, dashboardnya akan menunjukkan speedometernya. Di situ ada 3 bagian, nanti akan saya terangkan sendiri di tempat yang lebih terang ya. Kalau ini masalahnya di luar jadi agak silau. Jadi itu ada logo PCX. Kemudian ini untuk membuka bensin, posisinya ada di depan. Di sini ada tombol fuel, itu bisa dibuka dan ditutup, tapi kondisi mesin harus mati ya. Ini jadi tombolnya harus diputar ke kiri di posisi seat atau fuel, di tombolnya di sini baru dipencet ya. Ini untuk mengisi BBM atau bensin. Kemudian untuk bagian belakang dipencet ini untuk joknya, kita lihat ya, sudah terbuka. Ini adalah untuk nomor rangka motornya ya,
joknya bisa hand in. Ini tambahan aja tutup motor, cukup besar, oke, bagasinya. Ini untuk tempat yang lain, bisa untuk tools juga. Nah, di bagian depan itu ada tempat untuk charging. Jadi kita buka aja ya, itu outlet untuk charge-nya, power outlet 12 watt, maksimal 12 volt 1 ampere. Sayangnya tidak ada kuncinya ya, jadi bisa diletakkan handphonenya di sini untuk sambil ngecas. Cuman jangan lupa saat turun harus dibawa kembali. Jadi ini tidak ada kunci khusus dashboardnya. Oke. Ini di kanan kiri ada emblem PCX nya. Ini mesinnya menggunakan ESP, Enhanced Smart Power, 150 cc. Sayangnya shocknya kanan kiri masih menggunakan shock biasa, tidak menggunakan yang gas ya. Ya, bagian remnya sudah menggunakan yang disc brake. Depan juga menggunakan disc brake dan ada tulisan ABS di selebor depan. Untuk pinjakan kaki penumpang unik, biasanya model bulat, ini model pipih seperti sirip hiu, kanan kiri sama. Nah, sekarang kita akan coba lihat lebih jauh tentang dashboardnya ya. Jadi untuk lampu LCD nya itu apa saja, akan saya parkir di tempat yang lebih gelap. Itu tampilannya sekali lagi. Ya, seperti mobil zaman sekarang itu untuk bagian kontaknya untuk di sini menyala biru ya. Ya, dia ngunci kalau sudah didiamkan. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau menyalakan pertama, sudah kita putar ke kanan, itu petunjuk di speedometernya, lampu otomatis juga menyala. Nah, di sini ada beberapa indikator. Yang atas ini kilometer per jam, jadi untuk kecepatannya ini petunjuk jam, tidak ada keterangan AM atau PM, jadi tinggal dilihat cuaca luar saja. Kalau terang tanpa mendung ya biasanya siang, AM. Nah, ini untuk petunjuk BBM atau bensin, jadi ini satu strip, kalau penuh di F totalnya. Kemudian ini average untuk pemakaian bahan bakarnya, jadi 2,7 liter per 100 km. Nanti bisa disetting dalam kebalikannya ya, liter per kilo. Jadi ini 2,7 liter per 100 km. Nah, ini untuk kilometer sudah berjalan 93 km. Nah, di kiri dan kanan ini ada tombol. Kiri ini adalah untuk select, sedangkan kanan set, sell dan set. Nah, ini untuk memindah-mindah antar kilometer. Jadi kalau tripnya 93,2 km, kemudian sudah berjalan totalnya 93 km. Nah, ini biasanya kalau mau perjalanan dari suatu titik ke titik lain bisa dienolkan dengan cara di reset ya nanti ya. Nah, cara meresetnya itu sama seperti mengatur jam. Jadi ini jamnya kita anggap misalnya salah, nanti kita akan setting, kemudian ini juga bisa disetting. Nah, untuk yang lain ini adalah tombol ABS nya, lampu ABS nya nyala, tidak ada masalah. Kemudian ini ada kunci kontak. Nah, sekarang coba kita hidupkan mesinnya. Jangan lupa untuk menghidupkan mesin, posisi rem sebelah kiri atau rem belakang itu ditekan sambil ditekan dipencet tombol starternya. Kuncinya saya taruh sini aja, kunci cadangan. Ya, kalau untuk reteng kiri
petunjuknya seperti itu. Lighting kanan mematikan, dipencet saja. Nah sekarang untuk lampu jauh ada dim, nyala biru ya. Nah untuk yang lampu hazard kita pencet. Oke. Nah sekarang bagaimana mengatur settingan supaya tripnya mau dibuat nol. Jadi ini dipencet bersamaan, kiri dan kanan, select dan set, pencet bareng beberapa saat. Ya itu jam akan berkedip. Tadi sekitar dipencet sekitar 3 detik lebih ya. Nah setelah muncul seperti itu, kalau kita mau setting jamnya, pencet yang kanan dulu ya, itu jamnya bisa kita tambahkan di sini. Nah, kita kembalikan lagi ke jam 2. Ya, sudah. Nah untuk mengubah ke yang menit, pencet lagi yang kanan. Kalau mau ngatur di sini pencet lagi. Nah untuk yang mode berikutnya, untuk petunjuk konsumsi BBM, pencet lagi. Bukan, ini untuk mengatur display, jadi kecerahan layarnya. Ya ini pencet untuk menjadi kilometer per liter, pencet ini tadi. Pilih yang kanan, kilometer per liter, artinya 1 liter itu bisa mencapai berapa kilo. Ya, cukup. Jangan lupa dikunci stop kalau sudah selesai, kemudian dikunci, pencet beberapa saat sampai muncul merah. Ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.